Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Sahabat-sahabat Ansor, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini memasuki hari di bulan Ramadan. Pada tempatnya marilah kita berintrospeksi diri. Pada tempatnya marilah kita mengevaluasi diri. Sepanjang Ramadan, sebulan penuh kita untuk dilatih, digembleng, digojlok dan dilatih jiwa kita. Untuk apa? Yaitu untuk menghadapi hidup 11 bulan sesudahnya. Jikalau kita setelah Ramadan ini nanti kita masih kalah dengan godaan iblis atau godaan setan, yang apa kita pada malam hari ini kita beribadah diri bahwa alamat latihan kita di bulan ini tidak dapat membawa hasil yang semaksimal mungkin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka dari itu sebagian dari introspeksi diri pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan satu, yaitu menyampaikan sebuah hadis sebagai gambaran bagi kita bahwa ibadah itu pada dasarnya merupakan suatu totalitas, yaitu keutuhan yang terkait satu dengan yang lainnya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya, dan ketika itu Rasulullah menyampaikan suatu pertanyaan kepada para sahabat. Apa yang ditanyakan Rasulullah kepada sahabat? Yaitu atadruna manil muflis. Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapakah golongan orang-orang yang termasuk bangkrut itu? Orang yang sial, orang yang merugi. Kalau kita mendengar kata-kata ini, pasti kita sendiri mendengarnya sangat risih. Apalagi kalau kita mengalaminya hal tersebut, apa yang ditanyakan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Maka dari sekian banyak sahabat tersebut, macamlah banyak jawaban-jawaban dari mereka. Ada yang menjawab, ya Rasul, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata. Dijawab oleh salah satu sahabat, menjawab bahwa menurut pendapat kami ya Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai harta, malla dirhaman, yaitu orang yang tidak mempunyai uang. Karena apa? Mereka memahami bahwa termasuk orang yang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai harta. Orang yang berjualan atau berdagang tapi habis dagangannya tanpa mempunyai untung sedikit pun. Mendengar jawaban ini, Rasul pun senyum. Lalu dijawab, tidak seperti itu orang yang bangkrut, wahai sahabat. Kalian tahu orang yang bangkrut itu seperti apa? Maka dijawab oleh Rasul, yaitu innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dan sial dari kalangan umatku. Nah, jawaban Rasul ini perlu kita renungkan, yaitu innal muflisa min ummati, yaitu yang dikatakan adalah dari umatnya Rasul sendiri. Janganlah kita berbicara mengenai orang Yahudi, Nasrani, tapi di sini dibicarakan tentang umatnya Rasul sendiri, yaitu ma ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yaitu dari golongan umatku nanti yang bangkrut ketika di yaumil qiyamah dia datang dengan membawa segudang pahala, termasuk pahala sholat, melakukan sholat wajib, sholat sunnah, dan orang yang mengharapkan pahalanya dengan sholat, yaitu selain itu juga dengan siang atau puasa, baik puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis,
puasa di awal Syawal 10 hari, puasa Rajab dan lain-lainnya. Selain itu juga menghadapkan amalnya dengan sering bersedekah atau zakatnya. Jadi kita ketahui, dengan satu sisi golongan ini datang dengan amal kebaikan kepada Robnya atau kepada Tuhannya. Seluruh amal ibadah tersebut dihadapkan kepada Tuhannya. Cuma sayang kata Nabi. Sayang kata Nabi. Kata Nabi, karena di lain pihak dia juga orang yang membawa pahala itu juga membawa kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika masih hidup di dunia. Apa kesalahan yang dilakukan di dunia? Yaitu wayakti qad syata mahada. Wayakti qad syata mahada. Yaitu ketika di dunia dia juga sholat, rajin ibadah, tapi di lain itu dia juga sering mencaci maki saudaranya. Maka ketika dihadapkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangganya dia menghadapkan pahala tersebut, maka ada sesuatu golongan dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memprotes, menstop. Wahai ya Rob, si fulan memang orang yang ahli ibadah, ahli sholat, tapi ketika di dunia saya sering dicaci maki ya Rob, saya sering dihujat ya Rob, sehingga pada diri saya terjadi kemaluan yang sangat besar terhadap masyarakat ya Rob. Selanjutnya ketika dia menghadapkan pahala yang kedua, yaitu pahala puasa, dengan segudang pahala hari ibadah mereka, ketika itu juga diprotes oleh umatnya Rasulullah. Wahai Rasul, dia ketika hidup di dunia memang ahli puasa, ahli zikir, akan tetapi dia juga sering memfitnah saya, sehingga tercoreng muka saya, ruang lingkup saya untuk di masyarakat itu tidak bisa bebas ya Rob. Maka dari itu Allah Ta'ala tanya kepada si fulan yang ahli ibadah tadi, apakah benar si fulan? Benar ya Rob, kalau begitu amal ibadahmu yang selama ini kamu banggakan di dunia, maka akan saya cabut, saya berikan kepada orang yang kamu caci maki, saya berikan orang yang kamu fitnah ketika kamu masih hidup di dunia. Selanjutnya ada golongan yang dengan bangga dia menghadapkan amal ibadahnya berupa sedekah, zakat. Begitu juga ada orang yang protes kepada hambanya tadi, si fulan. Ketika itu dia bilang, wahai ya Rob, dia memang ahli zakat, ahli sedekah di dunia, tetapi dia pernah memakan harta saya dengan cara yang batil, menggelapkan uang negara, sehingga saya di sini didolimi ya Rob. Karena apa? Saya dulu mau menuntut, tapi saya tidak bisa karena jabatan dan pangkatnya. Dia dengan mudahnya memberikan suap kepada hakim. Maka dari itu, di dunia katanya banyak pengadilan, tapi untuk mencari suatu keadilan itu sulit ya Rob. Ketika ditanya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada si ahli ibadah tadi, apakah benar apa yang dikatakan si fulan tadi? Benar ya Rob. Ketika itulah maka amal kamu akan saya cabut, saya berikan kepada orang yang kamu zalimi, orang yang kamu makan hartanya dengan cara batil. Nah, kalau inilah yang terjadi, maka kata Nabi apa? Ketika mereka sedang asik melapor pahala ke hadapan Allah, maka akan di stop atau dihentikan oleh orang yang didolimi tadi. Dengan demikian itulah nasib. Maka Rasulullah pun menerangkan lagi dalam sabdanya, fa in faniyat hasanahu qabla ayyuqdama alaih, yang artinya kalau pahala habis dituntut orang yang didolimi, sedangkan di luar sana masih banyak orang yang didolimi, apa yang terjadi? Ukhiza min khotoyahum, kesalahannya dengan orang-orang yang difitnah dan lain-lain itu akan diambil dan diberikan pada orang yang dianiaya tadi. Maka summa turhanar, maka mereka akan dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Maka jadi sudah jelas apa yang kita lakukan, khususnya ibadah di bulan Ramadan ini, sebagai introspeksi diri kita, sebagai evaluasi diri kita,
dalam berhubungan dengan Allah atau ubudiyah kita, ibadah dengan Allah harus diimbangi dengan sifat kita atau amal kita juga ke masyarakat. Jadi ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minallah dan hablum minannas. Semoga kita sebagai hamba Allah diberikan hidayah menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang soleh, sehingga mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.